di dalam hal perceraian ini memang situasi yang diperbolehkan, tetapi amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahmad ya Habibi, salam alaik. Kita memasuki ruku ke-28 tentang perceraian. Ruku ini dan nanti dilanjutkan ruku ke-29 juga membahas masalah perceraian. Ruku ini dibahas masih dalam keadaan perang, karena ruku-ruku sebelumnya kita membahas situasi peperangan antara kaum kafir sama kaum muslim. Untuk memasuki ruku ke-28 ini, monggo. Kita dahului ayat terakhir dari ruku 27 tentang perkawinan. Perkawinan yang seiman maksudnya ya. Maka di dalam ayat ke-221, dan janganlah kamu menikah dengan wanita musyrik sampai mereka beriman. Dan sesungguhnya budak wanita yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun ia amat menggiurkan kamu. Dan janganlah kamu menikahkan wanita kamu dengan pria musyrik sampai mereka beriman. Dan sesungguhnya budak pria yang mukmin itu lebih baik daripada pria musyrik, walaupun ia amat menggiurkan bagi kamu. Mereka mengajak ke neraka dan Allah mengajak ke surga. Ini prinsip dalam berumah tangga, harus seiman seagama, karena ada hubungannya dengan keyakinan di antara mereka. Kalau di dalam rumah tangga sudah tidak ada kesepakatan keimanan yang sama, maka yang terjadi adalah situasi yang tidak baik, sehingga terjadilah perceraian itu sendiri. Karena di dalam kehidupan rumah tangga diperlukan suatu keadaan yang harmonis, keadaan yang kondusif. Nah, saling rukun dan saling mencintai antara suami istri. Nah, ketika tak tercapai karena tidak seiman, maka terjadilah suatu perceraian. Nah, masuk di dalam membahas masalah perceraian dalam keadaan peperangan yang diawali dengan ayat 222 yang kita baca tadi. Nah, situasi perang itu menuntut kondisi-kondisi tertentu sehingga banyak terjadi janda-janda karena ditinggal mati oleh suami yang ikut perang, juga anak yatim, dan sekaligus karena situasi peperangan itu tadi antara kaum musyrik dan kaum yang beriman, ini pasti ada keluarga-keluarga yang tidak nyaman di dalam kehidupan rumah tangganya. Seperti halnya ada wanita-wanita, diceritakan ada wanita yang pergi ke golongan kaum muslim dan oleh Nabi tidak boleh dikembalikan karena di mereka situasinya tidak aman, tidak kondusif. Nah, ini juga bisa menimbulkan tuntutan untuk perceraian. Dalam surat Mumtahanah atau surat yang ke-60 ayat 10, wahai orang-orang yang beriman, apabila kaum mukmin wanita yang berhijrah datang kepada kamu, ujilah mereka. Allah tahu benar iman mereka. Lalu jika kamu mengetahui mereka itu mukmin, janganlah kamu mengembalikan mereka kepada kaum kafir. Ini di dalam tafsir Maulana Muhammad Ali, ini diterangkan ketika para perkembangan Islam di Mekah, banyak orang yang ramai-ramai memeluk Islam, sekalipun
memang keadaannya tidak memungkinkan. Jadi banyak pemeluk baru yang dianiaya sehebat-hebatnya. Namun secara berangsur-angsur ada saja yang memeluk Islam. Ini menyebabkan mereka terpaksa melarikan diri dari rumah kediaman mereka. Ya, ini adalah contoh yang tak ada taranya bagaimana kebenaran yang dibawa oleh Nabi Suci amat mengesankan yang mendalam dalam kolbu orang-orang Makkah. Contoh yang dikemukakan di sini bertalian dengan kaum wanita mukmin yang melarikan diri ke Madinah di bawah keadaan yang sangat sulit. Kaum wanita tidaklah diterima begitu saja tanpa syarat. Mereka perlu diuji lebih dahulu. Di dalam hadis diceritakan bahwa Nabi minta jaminan untuk disumpah bahwa pelarian mereka bukan karena yang lain, tetapi karena ingin memeluk Islam. Karena di rumah keadaannya memang sudah tidak memungkinkan, prianya, suaminya seorang musyrik, wanitanya seorang muslim. Jadi kondisi-kondisi itu memang sangat dimungkinkan untuk bercerai. Ayatnya dilanjutkan, mereka kaum mukmin wanita tidaklah halal bagi mereka kaum kafir, dan mereka kaum kafir pun tak halal bagi mereka kaum mukmin wanita. Dan berikanlah kepada mereka kaum kafir apa yang telah mereka belanjakan, dan tak ada cacat bagi kamu untuk mengawini mereka kaum mukmin wanita jika kamu beriman kepada mereka, jika kamu berikan kepada mereka mas kawin mereka, dan janganlah berpegang teguh kepada tali perkawinan kaum kafir wanita, dan mintalah apa yang telah kamu belanjakan, dan biarlah mereka kaum kafir minta apa yang telah mereka belanjakan. Itulah keputusan Allah. Ia memberi keputusan antara kamu dan Allah yang Maha Tahu mengetahui hal yang bijaksana. Diterangkan dalam tafsir Maulana Muhammad Ali, keadaan perang yang terus berlangsung antara kaum muslimin dan kaum kafir menyebabkan tak diperbolehkannya hubungan sosial antara kedua belah pihak. Oleh karena itu hubungan perkawinan antara kaum mukmin pria dan kaum mukmin wanita, dan antara kaum muslimin wanita dan kaum pria kafir tak dapat dilangsungkan lagi. Setelah mereka masing-masing pihak mengembalikan mas kawin, secara otomatis jatuhlah talak.